Konvercap ini adalah momentum konsolidasi ideologi, organisasi, politik, sumber daya, dan kader. DPPD Perjuangan menerapkan merit system di mana kami mendengarkan aspirasi. Dewan Pemimpin Daerah atau DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur menggelar konferensi daerah dan konferensi cabang. Agenda strategis 5 tahunan Partai Berlonggo Banteng tersebut berpusat di Hotel Novotel Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 8 Desember 2025. Sejumlah petinggi dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan hadir dalam agenda strategis 5 tahunan ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, Ari Nindita Intan. Rekan Ari Nindita Intan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya sampaikan terkait agenda DPD PDI Perjuangan yang menggelar konferensi daerah dan konferensi cabang yang terpusat di Hotel Novotel Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 8 Desember 2025 kemarin. Jumlah petinggi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan turut hadir dalam agenda strategis ini, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP PDI Hasto Kristianto, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu, hadir pula Wasekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDIP Yosep Aryo Adidarmo, serta Wakil Bendara DPP PDIP Yuke Yurike. Kemudian total peserta resmi yang terdaftar untuk Konverda dan Konvercap adalah 515 orang, terdiri dari pengurus DPD, DPC, dan pimpinan anak cabang atau PAC se-Kalimantan Timur. Sekjen DPP PDI Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah hal dalam Konverda dan Konvercap PDI Kaltim yang merupakan sebuah pesan ya dari Sekjen untuk acara Konverda PDIP Kaltim, diantaranya satu, kader harus jadi kader terdepan untuk menghentikan perusakan alam, di mana Hasto menginstruksikan seluruh kader PDIP Kalimantan Timur untuk berdiri di garda terdepan dalam menghentikan praktik tambang ilegal, illegal logging, dan juga segala bentuk perusakan lingkungan. Dalam arahannya, ia menegaskan kerusakan ekosistem dan bencana yang berulang di Kaltim bersumber dari cara pandang yang keliru dalam memaknai karakter dasar Indonesia sebagai negara maritim, bahwa menurutnya Indonesia bukan negara kontinental, kita adalah negara samudera di mana laut adalah halaman depan kita. Yang kedua adalah pentingnya geopolitik maritim dan keadilan sosial. Hasto juga menyoroti pentingnya hubungan antara geopolitik maritim dan juga keadilan sosial. Ia menyebut perspektif ini harus menjadi landasan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk memastikan aparat penegak hukum menerapkan prinsip justice for all. Menurutnya, masa depan Kaltim tidak dapat dilihat hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka geopolitik baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Pesan yang ketiga ialah membangun kepercayaan publik. Hal ini menyusul isu menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Menurut Hasto, harus diatasi dengan perbaikan internal. Sekjen PDIP mengatakan isu public trust menurun sebagian disebabkan karena pemilu langsung disalahgunakan di mana dana menjadi segala-galanya. Ia tegaskan dalam pandangan PDI Perjuangan, rakyatlah segala-galanya, bahwa partai mestinya mendengarkan harapan rakyat. Pesan yang keempat ia katakan adalah perkuat mesin partai. Hasto menegaskan Konver dan Konvercap yang diusung bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi forum strategis untuk memperkuat mesin partai dari tingkat daerah hingga pusat, sekaligus meneguhkan komitmen PDI Perjuangan menjaga demokrasi yang berintegritas. Konverda PDIP Kaltim 2025 menjadi wadah bagi seluruh kader untuk menyusun strategi baru menghadapi dinamika politik ke depan, termasuk isu perubahan mekanisme pilkada serta tantangan demokrasi yang berkembang. Hasto menyampaikan beberapa faktor yang dinilai mengurangi kualitas demokrasi, seperti masifnya penggunaan bantuan sosial atau bansos dan keterlibatan aparatur negara dalam proses pemilu. Kondisi tersebut menurutnya menjadikan pelaksanaan pemilu tidak sepenuhnya demokratis. Meski demikian, Hasto Kristianto menegaskan partainya telah melangkah maju dari dinamika tersebut. Demikian Alinda kembali ke studio. Konvercap ini bukan sekedar formalitas politik, namun benar-benar proses demokratis yang terasa nanti. Ya, Konverda dan Konvercap ini adalah momentum konsolidasi ideologi, organisasi, politik, sumber daya, dan kader. DPPD Perjuangan menerapkan merit system di mana kami mendengarkan aspirasi dari bawah calon-calon
pimpinan DPD dan DPC, dan kemudian setelah melalui tahap psikotes dan penilaian pemetaan internal, DPP mengambil keputusan terutama untuk 1 ketua dan 2 pendamping. Dan kekuatan partai itu di akar rumput. Maka ketua sekretaris bendahara yang diputuskan DPP ini bukan elit, tapi dia adalah tanggung jawab. Nah, sehingga proses demokratisnya terletak pada aspirasi yang berasal dari bawah dan juga pertimbangan pada kepentingan politik yang lebih besar, kultur partai, sehingga akhirnya diputuskan. Tetapi untuk menyusun jajaran DPD dan DPC, kami serahkan sepenuhnya. Ya, di mana pada formator, misalnya untuk tingkat provinsi, formator nanti didampingi oleh 3 dari DPC yang memiliki suara pemilu tertentu. Demikian pula untuk formator DPC itu adalah juga memastikan proses demokratisnya di dalam menyusun seluruh jajaran DPD dan DPC, sehingga konverda-konvercap bukanlah ritual politik 5 tahunan, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi, kritik otokritik, merumuskan sikap dan program perjuangan partai di Kalimantan Timur. Di dalam konverda tadi kami tegaskan posisi geopolitik Kalimantan Timur yang membentang pada Alki 2, di mana harus merubah cara pandang kita menjadikan laut sebagai halaman depan kita. Perubahan paradigma ini penting, karena kalau kita pandangannya adalah ke darat, ke kontinental, yang terjadi adalah kerusakan hutan, penambangan liar dan sebagainya. Maka kita ingin menjadikan laut sebagai jalan masa depan kita. Kemudian juga kami sampaikan pesan politik lingkungan dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, agar kita belajar dari bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan beberapa wilayah lainnya. Mari kita jaga hutan kita atur tata kelola, kemudian kita kedepankan moratorium hutan dan sebagainya. Oke, itu pesan-pesan Pak ya? Pesan-pesan. Sekaligus evaluasi kinerja struktural. Kalau evaluasi kinerja sudah dilakukan di DPP. Kita lihat bagaimana evaluasinya, tapi kita juga melihat opportunity-nya. Karena pemilu kemarin kan terjadi anomali. Anomali adanya pengerahan, dana bansos yang luar biasa, kemudian penggunaan aparatur negara, sehingga pemilu tidak lagi demokratis. Tapi kami sudah move on. Tapi yang lebih penting adalah kami belajar ketika tantangan itu nanti dihadapi, bagaimana PDI menjawab tantangan ambisi kekuasaan seperti itu. Ketua, tanggapannya tentang wacana yang dilemparkan pemerintah tentang pemilihan kepala daerah secara ya tentu saja kita lakukan kajian. Pemerintah tentu melihat hal tersebut. Dari Presiden Prabowo melihat berbagai persoalan yang menjerat korupsi. Tapi juga ada yang melihat bahwa dengan dipilih langsung itu sesuai dengan konstitusi dan memperkuat legitimasi kepemimpinan dari kepala daerah. PDI Perjuangan melakukan kajian mana yang lebih memberikan manfaat bagi rakyat, bagi bangsa dan negara, dan terutama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu yang terpenting, bagaimana menghasilkan pemimpin yang betul-betul berproses dari bawah dan kemudian memiliki kualitas kepemimpinan untuk merubah daerah tersebut, sehingga dari aspek tata ruangnya, dari aspek penciptaan lapangan kerja, membangun kedaulatan pangan, semuanya bisa diwujudkan. Artinya belum ada sikap dari PDIP ya? Nanti di dalam rapat kerja nasional kita akan bahas hal tersebut, karena ini merupakan suatu hal yang sangat strategis. Kami mendengarkan dari daerah, dari kepala-kepala daerah, bagaimana pandangan mereka. Sisi-sisi negatif dari pemilu langsung, sisi positif dari pemilu langsung, semua akan kami lihat. Apakah tidak mencederai demokrasi itu sendiri, dan apakah tidak juga? Ya, demokrasi kan kesepakatan. Ya, semua sistem ada plus dan minusnya. Sehingga kita akan melihat hal tersebut. Ya, contoh demokrasi yang dikembangkan oleh PDI Perjuangan adalah demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila yang kami topang dengan merit system. Maka kami ada psikotes. Maka ketika menetapkan seseorang, kami lihat rekam jejaknya bagaimana, kepemimpinannya, kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi agar pemilu ke depan target perolehan kursi dapat ditingkatkan dan sebagainya. Pak, ini kan kepercayaan publik mulai Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.